Bismillahirrahmanirrahim. Hadir bersama kita Bapak Dr. Sutoto, SPD MSI. Beliau Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang sama-sama kita hormati. Serta Bapak Ibu yang secara sukarela ikut bergabung pada forum malam ini yang juga saya hormati serta saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas izin dan perkenannya hari ini malam ini kita bisa silaturahim walaupun memanfaatkan jaringan internet ya jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa keakraban silaturahim dan semangat belajar kita bersama. Salawat dan salam kita curah sampaikan kepada tauladan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang disampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu bergabung pada forum ini. Topik kita pada seri 5 belajar bersama ini berkaitan dengan pemanfaatan akun pembelajaran G Suite for Education Kemendikbud dengan domain belajar ID gitu ya. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal, memanfaatkan, maka di forum ini kita saling berbagi. Ujungnya pemanfaatan akun ini lebih kepada bagaimana di situasi yang serba sulit sekarang ini bisa berjalan lancar pembelajaran. Mengawali sesi kita malam ini, marilah kita sama-sama dengan membacakan basmalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih pada narasumber kita, Bapak Ujang Edi Prata, yang telah berinisiatif untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelatihan secara singkat dan mudah-mudahan bermanfaat ya, melalui Zoom meeting secara gratis. Dan ini adalah kesempatan yang terbaik kita semua untuk berbagi. Materi yang akan disajikan pada kesempatan ini adalah tentu sangat menarik karena ini berkaitan dengan akun pembelajaran. Tadi disebutkan G Suite ya, for Education. Jadi ini adalah sebenarnya bentuk bagaimana akun pembelajaran yang nanti juga bisa digunakan. Banyak teman yang lain yang akan bergabung karena di pendaftaran ada Bapak dan Ibu semuanya, para guru ini juga disebar ke beberapa grup WhatsApp yang mungkin tidak mendaftar juga ikut serta pada Zoom kali ini. Kita akan mulai bahwa kegiatan kita malam hari ini. Saat ini tentunya kita akan sampai akhir semester genap yaitu tetap melaksanakan BDR. Jadi kita tidak mungkin di kabupaten kita ini khususnya ataupun dalam lingkup Provinsi Banten untuk pembelajaran tatap muka. Sehingga kita tentu harus memaksimalkan bagaimana strategi, bagaimana pola yang harus kita gunakan selama melaksanakan belajar dari rumah. Nah, konsep belajar dari rumah ini tentu saja yang eranya digital, artinya yang lebih efektif dan kita terhindar dari penularan COVID-19 tentu saja lebih relevan ketika kita dapat memaksimalkan menggunakan pola daring, sehingga tentu saja memanfaatkan teknologi informasi yang dalam hal ini salah satunya seperti malam ini menggunakan Google Meet. Bapak dan Ibu semua hadirin ya yang ada di dalam sebagai peserta juga narasumber yang kami hormati, bahwa peningkatan mutu khususnya di Kabupaten kita di Pandeglang ini untuk tahun 2021 kita akan merealisasikan 5 tipe sekolah-sekolah yang harapannya dapat kita wujudkan untuk tahun ini. Yang pertama harapannya ada terselenggaranya sekolah penggerak. Kemudian yang kedua adalah sekolah ramah anak.
Yang ketiga adalah sekolah Adiwiyata. Kemudian yang keempat adalah sekolah induk pengembangan olahraga. Dan yang kelima adalah sekolah pengembangan kesenian. Khususnya poin pertama, yaitu yang terkait dengan sekolah penggerak, maka harapan besar kami, tentu pemerintah daerah, menginginkan semua guru-guru kita ini juga menjadi guru penggerak, sehingga dapat memberikan inisiasi maupun inspirasi dan juga inovasi terhadap pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan tentu saja tidak lagi terkendala dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Namun demikian akan menjadi lebih terbiasa dan juga sudah merasakan nyaman atau enjoy dengan gaya-gaya mengajar yang saat ini memang kita menggunakan teknologi informasi. Tentunya diharapkan juga masyarakat dapat menyesuaikan sehingga anak-anaknya pun akan mulai terbiasa belajar dengan menggunakan IT. Oleh karena itu nanti kita sangat berharap akan lahirlah guru-guru hebat di Kabupaten Pandeglang, dan akhirnya akan dapat mewujudkan pemerataan mutu pendidikan dari mulai ujung utara yaitu Cadasari sampai dengan ujung selatan yaitu Kecamatan Sumur. Insya Allah apabila nanti pemerataan mutu pendidikan ini terjadi, maka kita tidak ada lagi kesenjangan pendidikan antara wilayah utara, wilayah tengah, wilayah barat maupun wilayah selatan. Sehingga anak-anak kita sekolah dimanapun, di kecamatan manapun, di wilayah manapun, itu dengan dapat belajar dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang terlatih, guru-guru yang melek IT. Demikian sambutan tentu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan selanjutnya selamat mengikuti pelatihan singkat terkait dengan akun pembelajaran bersama narasumber kita, Bapak Ujang Edi Brata. Terima kasih Pak Edi sudah menyempatkan waktu dan meluangkan untuk membimbing rekan-rekan kita, termasuk juga memfasilitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya dalam hal ini adalah guru sebagai garda terdepan dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Salam sehat, semangat BDR. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sutoto, Pak Sekdis, ya. Demikian Bapak Ibu telah kita simak bersama apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan beberapa poin, yang pertama ada kebijakan dan program Dinas Pendidikan Pandeglang khususnya. Pak Sekdis, ini juga perlu diketahui bahwa yang bergabung malam ini juga banyak ini dari luar Pandeglang. Luar biasa. Oh ya, Kalimantan Timur ada salam satu orang dari Berau yang dari luar Pandeglang. Salam kenal ya. Saya melihat ada pendaftar dari Berau, dari Kalimantan Timur, lalu ada rekan-rekan dari UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang, lalu teman-teman dari Cilegon juga ada, dari Kota Tangerang ada, Kabupaten Tangerang ada, jadi insya Allah walaupun ya tidak banyak, tapi ada teman-teman yang bisa meluangkan waktu di forum ini. Terima kasih. Selamat bergabung teman-teman dari luar Pandeglang ya, dari UMT, tadi dari Cilegon ya, dari Kalimantan ya, selamat bergabung ya. Baik, Bapak Ibu, berkaitan dengan topik kita malam ini tentang pemanfaatan akun pembelajaran G Suite for Education. Sebagai pengantar, mungkin saya izinkan menyampaikan pengantar terlebih dahulu, ya. Sebetulnya kalau dirangkai Pak Sekdis, ini mohon izin, ya saya langsung saja ini. Tidak ada narasumber ya, kita belajar bersama, karena saya meyakini teman-teman yang bergabung pun sebenarnya ada yang sudah barangkali lebih dulu memanfaatkan, jadi kita saling berbagi nanti pengalamannya dalam memanfaatkan akun ini, khususnya topik malam ini ya, akun grup
pembelajaran, akun pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar sebetulnya topik kita malam ini bukan topik baru, tapi terangkai dengan topik-topik di seri sebelumnya yang sudah kita bahas. Pada seri terdahulu itu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan ekosistem Google gitu ya, dari mulai Google Classroom dan beberapa fitur Google lainnya, YouTube-nya, lalu Google Meet-nya gitu kan, kolaborasinya gitu. Nah, sebetulnya kalau kita pernah mengingat apa yang sudah pernah kita diskusikan di seri sebelumnya, maka topik kita pada pertemuan malam ini hanya melanjutkan saja, gitu ya. Bedanya nanti di akun yang kita manfaatkan. Kalau dulu kita mencoba memanfaatkan ekosistem Google dengan memanfaatkan akun yang personal, Gmail gitu kan ya. Setiap kita memiliki akun Gmail, nah ketika kita punya akun Gmail tersebut, maka kita punya kesempatan untuk memanfaatkan banyak fitur yang diberikan oleh Google. Google Classroom ya bisa, walaupun ada keterbatasan. Lalu Google Dokumen dan sebagainya juga bisa. Nah bedanya sekarang kita akan berbicara pemanfaatan yang sama dengan akun yang berbeda. G Suite for Education itu sebetulnya adalah sebuah platform dari Google yang diberikan secara gratis kepada lembaga-lembaga pendidikan non-profit. Banyak sekolah yang sudah melakukan kerjasama dengan Google mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan ekosistem G Suite for Education secara gratis. Banyak juga perguruan tinggi, termasuk instansi-instansi LSM itu, lembaga pendidikan yang non-profit juga bekerjasama dengan Google diberikan kesempatan untuk mengelola ekosistem Google untuk pembelajaran. Gitu ya. Nah, terakhir kemarin dalam skala yang lebih besar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bekerja sama dengan kalau selama ini hanya lembaga. Lalu apalagi di sana kapasitas ketika Bapak Ibu membuat kelas maya dengan memanfaatkan Google Classroom, kalau akunnya baru akun Gmail saja personal, itu hanya dapat menampung 20 orang guru dan 250 peserta didik dalam satu kelas. Dan tidak bisa mengundang wali. Jadi hanya interaksi antara guru dengan peserta didik saja. Sementara kalau Bapak Ibu mengaktifkan akun yang dikasih Kemendikbud, lalu memanfaatkannya untuk pembelajaran dalam Google Classroom, itu bisa menampung satu ruang itu 20 orang guru, 1000 orang siswa, dan bisa mengundang orang tua masuk ke kelas untuk mengontrol pembelajaran yang dilaksanakan oleh anaknya. Walaupun orang tua tersebut tidak memiliki akun Kemendikbud. Akun Gmail biasa itu bisa diundang. Nah, itu keuntungannya. Lalu masih di Google Classroom juga, karena fokusnya untuk pembelajaran, di akun Gmail standar, itu tidak ada fitur import nilai. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan perangkat Chromebook, itu tidak ada mode kunci. Lalu juga tidak ada fitur untuk mengecek plagiarisme gitu ya, plagiat atas jawaban siswa ketika kita memberikan tugas. Nah, sementara kalau kita memanfaatkan akun Belajar ID, G Suite for Education dari Kemendikbud, itu ada 3 fitur ini yang ditambahkan. Jadi bisa import nilai, untuk Bapak Ibu yang menggunakan Chromebook itu nanti ada bisa dikunci, termasuk Bapak Ibu bisa mengecek ketika Bapak Ibu memberikan tugas, misalkan meminta anak membuat uraian, esai, bisa jadi anak itu mengcopy paste dari laman Google yang lain gitu kan, itu bisa dicek berapa banyak, berapa kata kemiripan antara jawaban yang dia berikan dengan sumber yang dia kutip gitu kan. Itu ada nanti fungsi cek plagiatnya Bapak Ibu. Nah, itu barangkali gambaran singkatnya tentang kelebihan kalau kita memanfaatkan akun Belajar ID. Dan saya ini sudah tidak repot-repot membuat ya Bapak Ibu, karena akun ini sudah jadi, tinggal kita manfaatkan saja. Langkah pertamanya nanti harus diaktifasi. Nah, selanjutnya, ya Bapak Ibu, jika nanti ada beberapa hal yang tanyakan, kita catat dulu saja ya. Nanti mungkin dibuka forum tanya jawab. Izinkan saya sekarang selanjutnya memberikan gambaran tentang bagaimana langkah-langkah yang saya bilang mendapatkan, mengaktifkan, dan memanfaatkan akun pembelajaran dari Kemendikbud. Saya pastikan semua kita sebagai guru itu sudah dibuatkan akunnya oleh Kemendikbud dan sudah dikirim, maksud saya bisa diunduh gitu, sudah dikirim dan tinggal unduh saja. Bagaimana caranya?
Baik Bapak Ibu, saya sampaikan tadi, maka sebentar saya tayangkan dulu. Baik. Baik Bapak Ibu, bagaimana cara mendapatkan memperoleh akun pembelajaran dimaksud? Langkah pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, silahkan Bapak Ibu masuk ke halaman ini, ed.data.kemdikbud.go.id. Sini Bapak Ibu, ya, kita masuk. Nah, akan tampil dashboard seperti ini. Oke, homepage-nya. Nah, kita login terlebih dahulu. Login. Nah, barangkali karena biasanya yang bertugas khususnya di sekolah dasar ya, yang bertugas menangani ini adalah operator sekolah. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu bisa minta tolong ke operator sekolah, walaupun memang tidak selalu harus operator. Yang penting intinya adalah untuk bisa masuk ke halaman ini, Bapak Ibu harus memasukkan akun Dapodik, username dan password Dapodik yang kita manfaatkan di sini. Pengalaman saya, username dan password Dapodik yang dimasukkan ke sini adalah yang lama. Jika sekolah sudah melakukan pergantian akun Dapodik, apakah itu username-nya atau password-nya, nah, untuk bisa masuk ke sini, ini masih menggunakan username dan password yang lama, Bapak Ibu. Jadi, singkatnya minta tolong ke operator atau minta akunnya ke operator untuk nanti Bapak Ibu masuk sendiri. Gitu ya, silahkan. Pilihannya begitu. Ya, tidak selalu operator, selama Bapak Ibu tahu akun Dapodik sekolah, ya silahkan masuk. Jadi masuknya, ini username-nya username Dapodik sekolah, saya contohkan ini. Lalu masukkan juga password-nya, password Dapodik. Dan ini username dan password Dapodik yang lama sebelum ada pergantian jika ada sekolah yang mengganti akunnya. Gitu. Kalau sudah, lalu klik login. Kita tunggu. Akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, akun pembelajaran itu adanya di sini. Bapak Ibu. Akun pembelajaran itu adanya di sini. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Baik Bapak Ibu, akun pembelajaran itu adanya di sini. Oke, unduh akun pada bagian ini. Ada 3. Ada akun untuk peserta didik, kita klik. Sedang dalam proses pengunduhan. Nah, ini dia sudah masuk. 1. Lalu kita ulangi lagi. Unduh lagi untuk yang PTK, kita klik juga untuk yang PTK. Oke, masuk yang PTK. Terakhir kita unduh untuk admin. Jadi dari apa yang saya lakukan tadi, ada 3 jenis akun yang bisa diunduh. Akun peserta didik. Untuk SD ini hanya untuk kelas 5 dan 6. Jadi yang diberikan akun oleh Kemendikbud itu adalah kelas 5 dan 6 saja untuk SD. PTK ini semuanya tidak melihat status apakah dia ASN atau bukan, yang pasti dia PTK. Dan terakhir itu admin. Admin itu nanti kepala sekolah atau tata usaha, tenaga administrasi yang dari sekolah. Ini nanti masuk ke admin.
tergantung isian jenis yang ada di dapodiknya. Gitu ya. Jika di dapodiknya ada staf administrasi, maka dia akan menjadi admin. Gitu ya. Oke, hasilnya, oke saya ulangi ya, peserta didik, PTK, dan admin. Yang pertama, saya akan buka akun PTK dulu, karena kita kan ini hampir semuanya guru. Saya buka akun PTK dulu, ini saya buka Bapak Ibu, akun PTK. Ini ekstensi filenya berbentuk CSV. Oke, saya buka, nanti akan terbuka pada aplikasi Microsoft Excel. Seperti ini tampilannya. Ya, mungkin agak susah ya, karena ini terpisah oleh tanda koma. Nah, kalau mau diubah menjadi kolom-kolom Excel, caranya, mohon perhatikan Bapak Ibu, saya bantu memberikan penjelasan bagaimana merubah file CSV yang dipisahkan koma-koma ini menjadi file Excel yang dipisahkan oleh kolom-kolom garis. Ini blok baris pertama ini, maaf, kolom pertama kita blok, ya. Lalu klik data, lalu kita pilih text to columns yang ini. Oke, klik next. Ini ada tanda koma. Kita anggap bahwa tanda koma ini akan berubah menjadi garis kolom, gitu kan? Kalau kita klik tanda koma, nggak jalan. Di situ oh tidak terlihat. Iya, belum ada Excel-nya. Mohon maaf Bapak Ibu. Tidak terlihat Pak Edi, mohon maaf. Ya, Belum tampil. sebentar. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Oke, kalau gitu saya kasih seluruh layar saja. Baik Bapak Ibu, saya ulangi ya Bapak Ibu. Setelah tadi kita unduh, nah ini saya akan buka akun PTK, hasil unduhan tadi. Ya, kita klik ini, akan terbuka dalam aplikasi Microsoft Excel, tapi dia tidak dalam kolom-kolom, melainkan dipisahkan dengan koma. Nah, kita supaya mudah kita ubah bagaimana ekstensi CSV ini menjadi Excel gitu ya. Nah, saya blok kolom A ini Bapak Ibu. Lalu saya pilih data ini. Lalu saya klik text to columns yang ini. Ini biarkan saja, klik next saja. Lalu saya tentukan bahwa setiap suku kata yang ada di sini dipisahkan oleh tanda koma, maka saya klik koma. Nanti koma itu sebagai misah. Ya, bisa dilihat hasilnya akan begini nanti. Jadi setiap kolom akan terpisah apabila di dalamnya ada tanda koma. Oke, saya klik next. Saya langsung finish saja. Oke, sekarang pisah. Sudah. Nah, ini sudah. Nah, ini contoh, Bapak Ibu, akun pembelajaran untuk PTK di nih, ada 4 orang PTK, 4 orang guru yang kesemuanya diberi akun. 1, 2, 3, 4. Ini tidak kepala sekolah belum masuk. Karena kepala sekolah nanti masuknya di admin. Nah, karena akunnya sudah jadi, tugas kita itu mengaktifasi satu persatu. Sebelum mengaktifasi, saran saya, karena nanti ketika akunnya sudah mau aktif, kita diminta untuk langsung mengganti password. Ya, ketika akunnya sudah jadi, kita diminta untuk langsung mengganti password. Maka saran saya, siapkan dulu calon password barunya. Jadi password yang diberikan oleh Kemendikbud yang ada di sini, ini diminta untuk langsung diganti oleh sistem. Jadi siapkan dulu, gitu ya, password penggantinya. Dengan kombinasi harus minimal 8 karakter, ada huruf kapitalnya, lalu ada simbolnya dan angka, gitu ya. Harus ada kombinasi demikian, gitu ya. Siapkan dulu. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana mengaktifasi akun yang ini misalkan nih. Saya coba aktifasi akun yang ini. Ini saya hide dulu. Oke, saya aktifasi yang ini. Ini di copy saja ininya Bapak Ibu, di copy akunnya. Oke. Untuk mengaktifkannya, kita masuk lagi ke web browser. Bapak Ibu masuk saja ke Gmail, mail.google.com. Nah, itu aja. Kita aktifasi melalui fasilitas email Google atau Gmail. Mail,
www.google.com. Kita masuk. Wah, ini kebetulan sudah masuk. Jadi saya coba masuk dengan akun yang lain dulu. Saya coba masuk akun yang lain. Nah, akun yang tadi itu, yang dari sini Bapak Ibu, kita copy satu, kita masukkan ke sini. Minta untuk memasukkan password pertama kali. Nah, ketika pertama kali diminta password, maka password yang dimasukkan ini password yang diberikan oleh Kemendikbud. Yang ini. Nah, ini, masukkan dulu password yang ini. Masukkan passwordnya. Lalu klik berikutnya. Diminta untuk menerima klausul perjanjian. Oke, klik terima saja. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa ketika kita sudah masuk, memasukkan password yang pertama, kita diminta langsung merubah password atau sandi dengan sandi yang baru. Silahkan siapkan Bapak Ibu. Dengan catatan kombinasinya harus ada 1 karakter huruf kapital, harus ada simbol, dan harus ada angka. Minimal 8 karakter. Saya tidak akan perlihatkan, kan ini akun punya orang lain Bapak Ibu. Ya. Misalkan begini. Oke. Mohon maaf, tidak saya perlihatkan. Saya sedang aktifkan. Oh, salah. Saya ulangi lagi. Tidak sama. Coba. Nah, hanya begitu saja Bapak Ibu, maka dengan langkah yang singkat tadi, akun pembelajaran yang diberikan Kemendikbud oleh Kemendikbud untuk Bu Ani ini sudah aktif. Hanya begitu saja. Ini sudah aktif. Ya, sudah aktif akunnya untuk PTK atas nama Ibu Ani Herliani tadi. Sudah aktif. Hanya begitu saja cara mengaktifkannya, Bapak Ibu. Dan perlu diketahui bahwa akun ini yang sudah diberikan oleh Kemendikbud ini harus diaktifkan paling lambat bulan Juni 2021. Jika tidak segera diaktifkan, maka akun-akun yang sudah dikirim itu akan dinonaktifkan oleh Kemendikbud. Jadi mohon Bapak Ibu, barangkali setelah pertemuan malam ini, bisa berkomunikasi dengan operatornya, apakah meminta bantuan untuk mendownloadkan atau meminta akun dapat Akun. Miskiran ini 30 Saya sudah punya Pak Edi. 20 Juni. Tinggal nanti mungkin kita diskusi bagaimana Kemendikbud. Saya sudah login barusan. Baik, sudah. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang saran saya, langkah selanjutnya setelah Bapak Ibu mengaktifkan dengan langkah yang tadi, oke, ya. Ini kan berbahasa Inggris, ya, berbahasa Inggris. Nah, supaya nanti tidak kagok gitu, karena tidak ngerti bahasa Inggrisnya, kita moderasi, kita atur agar bahasa yang kita gunakan ketika memanfaatkan fitur-fitur Google itu semuanya otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia. Maka cara ngaturnya kita langsung atur secara default saja, klik pada bagian ini ya, lalu klik. Oke, lihat Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini ekstensinya lihat ya, guru.sd.belajar.id. Ini ekstensi untuk guru. Nanti kalau siswa, dia siswa gitu ya. Ekstensinya ini. Kalau yang kita miliki sementara ini kan Gmail ya, misalkan herliani@gmail.com. Nah, sekarang karena ini berafiliasi dengan Kemendikbud dengan domain belajar ID, maka akun yang terima begini akunnya gitu ya. Oke, tadi saya sedang akan menjelaskan bagaimana merubah interface ini supaya semuanya berubah menjadi bahasa Indonesia ketika sekarang dan ke depan kita masuk memanfaatkan segala fitur yang ada dari Google. Kita atur default dulu untuk akun kita, nanti minta bahasa Indonesia. Klik manage your account ini. Manage your account.
eh, saya tidak tahu, kemungkinan besar ini sebagian besar di antara ibu, bapak ibu itu memiliki akun Gmail tapi nggak tahu cara menggunakannya. Hanya taunya mungkin sebatas untuk WhatsApp-an gitu ya, untuk YouTube-an, tapi tidak tahu ada fitur-fitur tersembunyi yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan pekerjaan, untuk kolaborasi gitu ya, dari banyaknya fitur yang disediakan oleh Google gitu ya. Nah, kita coba gali sekarang ya di antaranya gitu, walaupun nggak semuanya. Kita klik manage your account ini, klik di sini. Oke. Dalam hal mau mengganti personal infonya ada di sini Bapak Ibu. Nah, silakan nanti bisa diganti namanya gitu kan ya, passwordnya bisa diganti di sini Bapak Ibu. Ya. Data and personalizations ini kalau mau mengganti bahasa adanya di sini. Data and personalization gitu ya. Di sini kita klik, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada language di sini. Data and personalizations, klik language. Lalu kita ingin personalisasi bahwa bahasanya ingin bahasa Indonesia. Klik add another language. Ketik saja Indonesia di sini. Ini ada. Nah, kita pilih Indonesia. Select, pilih. Lalu kita naikkan. Maka tunggu sebentar, sedang dirubah. Maka interface akun Google yang kita manfaatkan nanti secara otomatis sekarang dan seterusnya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Walaupun ada beberapa bagian yang mungkin tidak akan berubah, tapi sebagian besar nanti akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Ini mungkin karena jaringan yang kurang bagus, jadi agak lambat Bapak Ibu. Itu langkah bagaimana merubah interface. Ada juga bagian-bagian lain yang bisa dipersonalisasi gitu ya. Nah, ini sudah berubah jadi bahasa Indonesia. Saya kembali. Keamanan. Nanti ini ada fitur 2 langkah. Kalau mau masuk itu nanti ada verifikasi 2 langkah. Mungkin tidak pada kesempatan ini saya jelaskan gitu ya. Bagaimana melakukan verifikasi 2 langkah. Jadi untuk mengamankan akun kita, takut ada yang membobol, itu saran saya sih upayakan mengaktifkan verifikasi 2 langkah ini. Jadi ketika nanti ada yang hack gitu, membobol akun kita, itu akan teridentifikasi ketika verifikasi 2 langkahnya diaktifkan. Jadi ketika ada orang lain di luar daerah masuk atas nama akun kita, itu akan ada notifikasi ke perangkat kita bahwa ada seseorang yang masuk ke akun kita. Apakah itu Anda atau bukan? Kalau bukan, segera amankan. Itu akan muncul notifikasi itu kalau kita mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Ya, kalau tidak, ya mungkin kita tidak tahu nanti. Itu dalam hal mengamankan. Dan seterusnya. Saya tidak akan menjelaskan pada bagian ini karena fokus kita bagaimana memanfaatkan akun untuk pembelajaran. Intinya begitu. Poin yang saya sampaikan sekarang, Bapak Ibu, merubah bahasanya supaya nanti tidak kerepotan memahami informasi-informasi yang ada di interface fitur Google. Baik, saya kembali. Baik, Bapak Ibu, inilah tampilan akun yang sudah kita aktifkan dalam fitur Gmail. Oke, saya akan berikan penjelasan selanjutnya, informasi selanjutnya tentang fasilitas apa saja yang bisa kita manfaatkan ketika kita sudah mengaktifkan akun pembelajaran ini. Sama Bapak Ibu dengan ketika Bapak Ibu memiliki akun Gmail. Kalau diklik pada bagian ini, nih, aplikasi Google, maka akan ada banyak platform aplikasi produk Google yang bisa kita manfaatkan. Gmail, Drive, Classroom, dokumen ini berarti kalau di Microsoft itu Word-nya gitu ya, spreadsheet itu Excel-nya, slide itu PowerPoint-nya, kalender, chat, Meet, sites, kita bisa bikin sites, kontak, grup, YouTube, berita, dan seterusnya. Beberapa fitur aplikasi ada yang juga bisa dimanfaatkan dengan akun Gmail, ada, tapi nanti ada bedanya. Nah, saya ingin tayangkan apa bedanya fasilitas akun Gmail dengan Belajar ID. Nah, yang sedang tampil sekarang ini adalah Gmail saya dengan akun Belajar ID. Nah, ini. Sementara yang sekarang saya buka, yang ini akun Gmail saya, akun Google saya dengan akun Gmail. Nah, ini beda ya. Ini gmail.com, sementara yang ini dia Belajar ID. Sekarang kita lihat apa bedanya Bapak Ibu. Interface Gmail-nya lihat. Maaf Pak Edi, layarnya tidak terlihat ya. Tidak terlihat lagi. Iya. Maaf Bapak Ibu, sebentar.
Oke, sebentar Bapak Ibu. Bisa dilihat sekarang Bapak Ibu layarnya? Iya, sudah. Sudah ya. Saya ulangi. Saya akan menjelaskan apa bedanya fitur Google yang bisa kita manfaatkan dengan akun Gmail biasa. Ini akun saya dengan akun Gmail. Dibandingkan dengan memanfaatkan akun Google dengan ekstensi Belajar ID. Nah, lihat. Ini yang sedang tampil di layar Bapak Ibu, ini adalah Gmail dengan akun standar personal. Sementara yang sekarang tampil, ini adalah tampilan Gmail dengan akun Belajar ID. Beda di mana? Ada fitur chat dan ruang. Yang ini tidak didapati di Gmail biasa. Dia tidak ada chat dan ruang. Nah, ini untuk kolaborasi Bapak Ibu. Kalau di WhatsApp Bapak Ibu punya grup-grup WhatsApp, maka di Gmail kita bisa buat grup. Contohnya saya, ada grup sekolah, ada grup PSB, yang saya berkomunikasi, berkirim file, dan sebagainya langsung ke sini. Ya, ketika saya berkirim file dengan teman pengurus PSB saya, gitu kan, di Sukaresmi, saya langsung kirim ke sini. Kemarin diskusi tentang bagaimana merencanakan KSN, nah langsung saya kolaborasi di sini. Yang ini tidak ada di akun Gmail standar Bapak Ibu. Oke, kalau untuk rapat, meeting, ada ya, walaupun nanti fitur rapatnya berbeda. Satu. Yang kedua, ketika kita buka ininya, ada perbedaan. Kalau Gmail standar, ini tidak ada site. Nah, nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada site, tapi ketika dibuka yang ini, dia ada site. Ada chat untuk yang akun Belajar ID. Sementara untuk akun Gmail biasa dia tidak ada chat gitu ya Bapak Ibu. Kalau Meet ada, Classroom juga ada, tapi nanti ada fitur yang dibatasi untuk yang Gmail personal gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu barangkali ya beberapa hal. Khusus untuk pemanfaatan akun ini pada proses pembelajaran secara daring, fokus kita sekarang ini akan masuk pada pemanfaatan fitur atau aplikasi Google Classroom. Saya akan buka Google Classroom dengan menggunakan akun Belajar ID. Saya klik ini, lalu klik Classroom. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah Google Classroom dengan akun Belajar ID. Dan sementara yang ini, saya buka yang kedua, Google Classroom dengan akun Gmail biasa, ya, supaya kelihatan bedanya. Ini Classroom dengan akun Gmail biasa, oke. Dan yang ini akun Classroom dengan akun Belajar ID. Ya. Kita buka di mana bedanya. Nah, ketika dibuka Bapak Ibu, hal pertama yang jelas kelihatan adalah pada Google Classroom dengan akun Gmail biasa, itu tidak ada fasilitas video conference yang disediakan otomatis, tidak ada di sini. Jadi kalau kita mau video conference menggunakan aplikasi Google Meet, tidak ada fitur yang menempel langsung pada Classroom. Sedangkan kalau kita memanfaatkan akun Belajar ID, G Suite for Education, ketika kita mau melaksanakan video conference dengan anak-anak pada proses pembelajaran, sudah disediakan langsung ini tuh. Sudah disediakan fitur Google Meet yang sudah terintegrasi langsung pada Google Classroom. Tinggal kita buat link Meet-nya, gitu ya, buat link Meet-nya, nanti link Meet ini kita bagikan ke peserta didik. Maka kita bisa langsung melaksanakan video conference untuk pembelajaran dengan peserta didik dengan anak-anak. Itu Bapak Ibu. Ya, itu satu ya perbedaannya. Jadi ada fasilitas Google Meet. Tentang bagaimana memanfaatkan Google Classroom, membuat kelas, memasukkan materi, saya kira itu sudah pernah kita bahas ya di seri belajar sebelumnya. Bahkan untuk Pandeglang kita sudah pernah ketemu langsung dulu kan, tatap muka pada bulan Juli Agustus tentang bagaimana memanfaatkan Google Classroom untuk pembelajaran gitu kan waktu itu secara offline ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya memberikan gambaran fitur-fitur yang berbedanya saja. Tentang bagaimana membuat kelas dan sebagainya mungkin belum akan disampaikan pada forum ini, gitu ya, karena saya rasa sudah pernah saya jelaskan. Kalaupun nanti harus dijelaskan, mungkin kita jadwalkan forum yang lain bagaimana memaksimalkan pemanfaatan Google Classroom dengan akun yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu, yang berbeda, ketika kita
buka ini, gitu ya, kita buat tugas, maka lihat yang saya jelaskan tadi, pada Google Classroom berbasis akun belajar ID di Kemendikbud, ini ada fitur periksa plagiarisme. Jadi ketika nanti kita berikan tugas ke anak, bukan tidak mungkin kan, anak itu copy paste di Google, jawabannya gitu kan ya, maka itu bisa diperiksa, diidentifikasi seberapa besar tingkat plagiat yang dia lakukan dengan mengklik plagiarisme. Nanti akan ketahuan kata apa saja, berapa kata banyaknya yang itu mirip persis dengan sumber lain gitu kan. Nah, fitur ini tidak kita dapati di Google Classroom dengan akun Gmail biasa, tidak ada Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu begitu. Ya. Itu di antara yang bisa kita manfaatkan dari Google Classroom untuk akun belajar ID dari Kemendikbud. Yang lainnya saya kira nanti bisa dieksplor. Yang selanjutnya, kelebihan yang kita dapatkan ketika kita memanfaatkan akun belajar ID dalam hal memanfaatkan Google Meet. Google Meet memang tidak sepopuler Zoom Meeting. Ya, walaupun sebetulnya gitu ya, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Yang sekarang sedang kita manfaatkan pada forum video conference malam ini adalah Google Meet yang saya tayangkan sekarang Bapak Ibu. Nah, Google Meet ini bisa kita manfaatkan kalau kita punya akun Google. Apakah harus akun Google G Suite saja yang dari Kemendikbud saja? Tidak. Dengan akun Gmail pun yang standar, selama masa pandemi ini kita diberikan kesempatan secara gratis oleh Google untuk bisa memanfaatkan Google Meet. Jadi Google memberikan keleluasaan selama masa pandemi, diperpanjang terus ini gitu ya, untuk guru-guru setiap yang punya akun Gmail untuk bisa memanfaatkan Google Meet. Dan itu informasinya dari Google walaupun diperpanjang terus hanya di masa pandemi gitu. Kalau pandeminya sudah selesai, maka kemungkinan besar fasilitas Google Meet untuk akun Gmail personal itu dinonaktifkan. Jadi kita tidak bisa menggunakan aplikasi video conference Google Meet, terutama ketika kita menjadi penyelenggara. Kalau kita menjadi peserta seperti Bapak Ibu, itu bisa saja masuk gitu ya. Tapi kalau jadi penyelenggara seperti saya, itu menjadi admin, ke depan mungkin tidak bisa. Nah, bedanya dengan akun G Suite for Education, termasuk belajar ID Kemendikbud, ini bisa menggunakan akun ini sebebasnya. Pertama, kalau akun Gmail, kalaupun kita bisa menggunakan itu dibatasi, waktunya 1 jam. Yang kedua, pesertanya juga dibatasi. Sementara untuk yang ini, pesertanya kita bisa menampung sebanyak 250 orang, Bapak Ibu, satu sesi. Pak Sekdis mungkin ke depan kalau Dinas mau melaksanakan kegiatan video conference, sebagai variasi yang lain, selain selama ini menggunakan Zoom Meeting, bisa menggunakan Google Meet, Pak. Ini bisa menampung 250 orang. Siap. Walaupun memang, karena ini G Suite for Education, bukan G Suite for Enterprise, tidak ada fitur live streamingnya. Kalau yang enterprise yang berbayar betulan, itu memang ada fitur live streamingnya gitu ya. Tapi kita akalin, seperti malam ini, walaupun kita menggunakan akun G Suite for Education, tetap saya streamingkan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Jadi Pak Sekdis nanti mungkin kalau keterbatasan fasilitas yang ada di dinas bisa diantisipasi, bisa jalan keluarnya, diantaranya bisa streaming menggunakan pihak ketiga yang biasa saya lakukan seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa menampung 250 orang seperti ini dan tanpa batas waktu. Kalau kita menggunakan akun G Suite for Education. Sebetulnya untuk bisa memanfaatkan akun G Suite for Education tidak hanya menunggu dikasih oleh Kemendikbud. Kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mau bekerja sama dengan Google sebetulnya bisa. Google memberikan kesempatan kepada dinas sebagai lembaga pendidikan non-profit untuk mengelola akun G Suite for Education dengan domain sendiri. Misalkan domainnya nanti Dinas Pendidikan Pandeglang.go.id. Nanti semua guru di Pandeglang memiliki akun yang berekstensi Dinas Pendidikan Pandeglang.go.id dengan catatan Dinas Pendidikan Pandeglang mengajukan kerjasama dengan Google gitu kan, secara online. Boleh Pak Edi, boleh bagus diajukan ya. Bisa sebetulnya Pak. Dan itu free. Jadi Google ya tidak hanya Google sebetulnya. Microsoft juga yang dulu pernah kita diskusikan Pak Sekdis ya, itu juga bisa. Yeah. Tapi pada sesi ini kita sedang fokus di Google dulu lah. Kita melewati yang tetangga gitu ya. Intinya adalah
dua lembaga besar ini, dua perusahaan besar ini, Google dan tetangganya itu memberikan kesempatan untuk yang education gitu, dengan segala fitur yang lengkap gitu ya, secara gratis. Nah itu Bapak Ibu ya, beberapa ini. Ini Google Meet, Bapak Ibu ya. Fasilitas lain yang bisa kita dapatkan selain unlimited time ketika melaksanakan video conference dan jumlah peserta yang bisa mencapai 250 orang. Nah, ini Pak Sekis dan Bapak Ibu teman-teman yang lain, kita juga bisa melakukan perekaman. Yang perekaman itu fiturnya tidak muncul kalau kita menggunakan Google Meet dengan akun yang hanya Gmail biasa saja. Ini kita rekam, termasuk yang sekarang sedang berlangsung, ini saya rekam malam ini. Dan termasuk juga yang saya sebutkan tadi, di layar Bapak Ibu itu ada tombol angkat tangan gitu ya, yang itu standar ada di Zoom Meeting atau aplikasi video conference lainnya. Nah, fitur angkat tangan ini kalau kita menggunakan Google Meet yang dengan akun biasa itu tidak muncul Bapak Ibu. Itu ya, tidak muncul. Nah, kalau di sini muncul. Nah, artinya Bapak Ibu, walaupun memang saya tidak sampai detail menjelaskan bagaimana memanfaatkan ini untuk mengelola sebuah pembelajaran, karena saya berpikir sudah pernah kita bahas tentang Google Classroom ya, bagaimana memasukkan materi, bagaimana membuat penugasan, bagaimana menilai dan sebagainya. Tapi pada forum malam ini yang terbatas ini kita membatasi topik pembahasan pada pengenalan bagaimana akun pembelajaran Kemendikbud itu kita manfaatkan. Paling tidak aktifkan dulu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah diaktifkan, baru nanti kita adakan seri selanjutnya untuk bagaimana memberdayakannya, begitu barangkali. Karena kalau malam ini kita bahas, Bapak Ibu juga akan belum mengaktifkan semuanya akunnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebagai pengantar, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sementara. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, termasuk jika ada Bapak Ibu yang mau menambahkan informasi. Tadi saya lihat ada Pak Dinar. Pak Dinar sudah pernah ikut pelatihan Google dengan Revo, barangkali bisa berbagi di sini. Masih ada tidak di sini ya? Kalau ada, silakan nanti kita berikan kesempatan untuk menyampaikan informasi pengalamannya memanfaatkan Google. Baik Bapak Ibu, sementara itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pemikiran, pendapat, pertanyaan, silakan klik ikon angkat tangan di layar gadgetnya masing-masing. Nanti saya lihat daftarnya, nanti akan dipanggil gitu ya, yang sudah angkat tangan. Ada yang sudah pertama itu Pak Iman Nur Hidayat. Mangga Pak Iman, silakan diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, mangga. Nah, begini Kang, terkait dengan akun pembelajar ini, terutama belajar ya, ada kekhawatiran dari guru, ketika menggunakan akun ini, data mereka masuk ke Kemdikbud gitu Kang. Nah, itu jadi permasalahannya ada ketakutan data mereka masuk ke Kemdikbud. Baik. Hanya itu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya langsung saja saya bantu menyampaikan informasi Pak ya. Memang betul, saya pribadi juga berpikir ada rasa khawatir. Jadi mungkin pertanyaannya, apakah akun ini aman gitu ya? Tadi disampaikan bahwa ada ruang penyimpanan yang tanpa batas, berapapun besarannya, tidak dibatasi kita simpan di Google Drive. Tapi, apakah jika saya nanti menyimpan segala dokumen penting saya di akun Drive, Google Drive, Belajar ID ini aman atau tidak? Informasi yang kami peroleh dari Kemendikbud, yang pasti Kemendikbud berdasar pada undang-undang yang berlaku. Karena ada undang-undang perlindungan gitu ya, ada tertuang pada undang-undang transaksi elektronik itu gitu ya. Yang pasti itu sudah dalam klausul perjanjian yang saya dapatkan informasinya, dalam klausul perjanjian antara Kemendikbud dengan pihak Google itu mencantumkan keamanan. Jadi menjamin keamanan Pak Iman. Jadi Kemendikbud menjamin keamanan segala data yang walaupun demikian, walaupun sudah ada jaminan dari Kemendikbud, selama akun ini kita manfaatkan untuk batas-batas yang wajar, Pak Iman, saya kira tidak perlu khawatir. Artinya apa? Ya tetap akun apapun Pak Iman, akun apapun, jangankan ini akun yang memang free gratis dengan fasilitas yang banyak di Speed for Education, akun Gmail pribadi yang itu kita berpikir mungkin lebih aman pun, sebetulnya kalau kita mau berbicara aman-aman ya tetap kita dikendalikan oleh pemilik dari sistem itu gitu Pak Iman, tetap saja. Artinya dalam segala bentuk
apapun ya selama dalam batas kewajaran ya. Kalau mau menyimpan data, selama data-data itu data yang wajar mungkin tidak apa-apa Pak Iman. Tapi kalau data yang memang sensitif ya mungkin diamankan dalam ruang yang lain lah seperti itu Pak Iman. Itu ini saya ya kalau saya. Walaupun informasi di Kemendikbud mengatakan bahwa akun ini dijamin keamanannya. Walaupun memang nih Pak Iman. Ya. Oke, saya contohkan ya. Walaupun memang setelah saya coba kemarin, khususnya untuk admin. Nah, admin ini jumlahnya ada sekitar 500 ribuan admin di Indonesia. Jadi Kemendikbud menetapkan admin akun belajar ID ini sejumlah lebih dari 500 ribuan akun menjadi admin. Setiap kepala sekolah itu adalah admin. Nah, peran admin pada G Suite for Education itu bisa cross, silang. Walaupun misalkan ada kepala sekolah A di sekolah X, dia bisa melakukan reset password kepada guru-guru di sekolah Z sebagai admin, Pak Iman. Ya. Nah, ini memang, jadi yang saya temukan kemarin. Tapi memang yang saya lihat, yang bisa dilakukan oleh admin itu hanya meriset saja, tidak sampai membuka detail secara personal akun per akun. Tapi kalau untuk meriset, kalau Pak Iman akunnya lupa password, misalkan ya, lalu kepala sekolah teluk 1 tidak bisa melakukan riset, itu bisa minta bantuan ke admin dari sekolah yang lain untuk membantu merisetkan. Bahkan ke saya pun bisa. Jadi saya bisa meriset akun Pak Iman dari sini sebagai admin. Itu barangkali kelemahan yang sementara ini saya dapatkan. Tapi kalau kerahasiaan, lalu apakah saya bisa masuk ke akun Pak Iman, itu belum Pak. Ya kalaupun dalam ilmu teknologi, jangankan yang ini gitu ya, perusahaan-perusahaan besar lalu website berbasis negara saja, kalau sudah hacker bergerak ya tetap saja. Itu kan memang niat gitu ya. Paling dalam kapasitas yang selama ini saya sudah dapati memanfaatkan akun ini hanya sebatas itu. Jadi akun bisa di-reset oleh admin dari institusi lain gitu Pak Iman. Itu aja. Ya kalau dari segi fitur ya alhamdulillah emang betul. banyak kelebihannya kan ya. Cuma itu aja. Khawatirannya data kita, nah itu. Makasih yang atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Iman. Yang kedua soalnya Pak Edi. Mangga Pak, ya Pak. Ya, jadi ini kan sebenarnya sudah diatur di Persesjen ya. Itu nomor 18 2020. Ada juknis yang terkait dengan pemanfaatan Dapodik untuk akses layanan pembelajaran. Sehingga di sini memang tadi betul ini batasnya tanggal 30 Juni 2021 itu harus sudah diaktifkan. Kalau tidak bisa diaktifkan, maka nanti akan nonaktif secara otomatis. Dan tadi akun domain belajar.co.id tadi, kalau dari segi keamanannya, memang kita ngikuti dari regulasi yang ada saja sementara ini. Kita kan belum tahu dalam pelaksanaannya. Jadi kita asumsikan bahwa akun ini aman, ya. Akun ini kan ada akun admin tadi 529.310 itu adalah untuk kepala sekolah. Kemudian akun guru itu ada 2.850.424. Akun 7.330. Kita manfaatkan bahwa memang akun ini ada siap pakai, bebas biaya, layanan pendukungnya juga bisa kita gunakan, kemudian juga platformnya yang lengkap. Saya kira itu kita asumsikan bahwa ini adalah kemajuan dari reformasi digitalisasi khususnya di dunia pendidikan. Baik. Terima kasih Pak Sektis atas penguatan informasinya. Jelas ya Bapak Ibu. Jadi memang sudah ada surat resminya yang memang diedarkan. Dan barangkali mungkin Pak Sektis melihat jeda waktu yang tersisa sampai Juni, mungkin secara kedinasan nanti Dinas Pendidikan bisa mengarahkan surat ke kami gitu ya, agar akun itu segera diaktifkan di Pandeglang khususnya. Secara nanti kalau tidak aktif itu akan sia-sia betul. Akan sia-sia yang sudah dibiayai oleh pemerintah. Akhirnya guru-guru kita di Pandeglang, termasuk juga yang luar Pandeglang, rekan-rekan yang tadi ada dari Kalimantan,
dari Cilegon. Sama juga harus kita informasikan bahwa memang ini fasilitas dari pemerintah dan harus kita manfaatkan dengan baik untuk pembelajaran daring. Betul, Pak. Siap. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi yang angkat tangan? Sebentar, saya lihat dulu yang angkat tangan. Alkipti. Ini Alkipti nih, saya lihat urutannya dulu ya Bu ya, punten. Alkipti Bu Ros ya, mangga Bu Ros. Oke, hatur nuhun kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya ingin bertanya mengenai penggunaan Google Classroom ya. Karena apa namanya sebelumnya kan saya menggunakan akun Gmail pribadi gitu kan, sehingga Google Classroom yang saya gunakan dan saya berikan kepada anak-anak itu menggunakan akun itu ya, terutama grup kelasnya. Nah, itu pun apa namanya sudah benar-benar rapih gitu kan, anak-anak semuanya satu kelas itu udah masuk dengan jangka waktu tertentu gitu kan, karena memang harus satu persatu dulu diberitahu. Nah, sekarang ada apa namanya akun belajar ID lagi dengan menggunakan Google Classroom lagi, kan bisa kan ya. Cuman pertanyaan saya, kalau misalnya saya menggunakan akun belajar ID ini, apakah harus mengulang kembali dari awal? Seperti itu. Kalau misalnya mengulang kembali dari awal, anak-anak kelas saya yang mempunyai akun Google, apakah harus menggunakan belajar ID juga untuk misalnya pemanfaatan apa namanya Zoom meetingnya itu, Zoom meeting lagi Google Meet-nya ini? Apakah harus menggunakan akun belajar ID atau masih tetap bisa menggunakan akun biasa? Ya begitu Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Ros ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang lain yang sudah paham juga berbagi pengalaman saya. Iya Bu, jadi seakan dari nol lagi tuh, seakan kita buat lagi. Jadi kita menggunakan akun yang berbeda. Anak-anak nanti ketika menggunakan akun belajar ID, selain gurunya mendapatkan fitur yang lebih kaya, lebih banyak, anak-anak pun akan lebih fleksibel, lebih banyak fitur juga untuk belajar anak-anak. Jadi kalau nanti guru mau melaksanakan video conference yang itu tidak kita dapatkan secara langsung di akun yang biasa tadi, Bu Ros, itu kan ya sekarang sudah bisa di penugasannya lebih enak, Bu Ros nanti. Memang rencana saya malam ini kita belum masuk pada topik yang lebih teknis itu ya, belum ya, karena mungkin waktunya nggak cukup, ini pulang dulu. Nanti mudah-mudahan seri berikutnya kita bahas tentang bagaimana. Nah paling tidak mungkin saya contohkan di layar nih, ya. Saya juga akhirnya Bu Ros ini membuat lagi kelasnya gitu. Jadi pertanyaannya, apakah anak-anak mendapatkan akun belajar ID? Iya. Yang saya contohkan tadi bahwa, oke, saya contohkan ulang ya. Tadi kan saya unduh ya, ada akun PPK, akun admin, dan akun peserta didik. Nah, sekarang saya akan tayangkan akun peserta didik. Iya, bahwa anak-anak akan mendapatkan akun juga dari belajar ID. Bisa lihat layar yang saya tayangkan, mungkin Bapak Ibu. Nah, ini akun peserta didik yang sudah kita unduh tadi. Hanya memang untuk sementara ini peserta didik yang diberikan akun belajar ID oleh Kemendikbud itu adalah peserta didik yang duduk di kelas 4 dan kelas 5 dan 6. Jadi baru kelas 5 dan 6 saja yang bisa memanfaatkan akun belajar ID diberikan oleh Kemendikbud, begitu Bu Ros ya. Untuk kelas yang lainnya belum. Nah, ini kelas 5 dan 6. Nah, akun yang diberikan oleh Kemendikbud kelas 5-6 ini supaya mereka bisa memanfaatkannya, bisa masuk ke ruang belajar classroom yang kita buat, sama Bu Ros dan Bapak Ibu lainnya, diaktifasi terlebih dahulu dengan langkah yang sama. Oh, artinya nanti di perangkat anak-anak mereka harus memasukkan akun baru ini? Iya. Wah. Memang berarti, Masya Allah. Ya. Oh, memangnya satu perangkat Android bisa dimasuki oleh beberapa akun? Bisa. Jadi akun yang lama tidak diganti. Jadi kalau anak-anak selama ini belajar menggunakan Android mereka masing-masing, apakah punya orang tuanya atau punya dia pribadi, itu punya kakaknya, tidak perlu dihapus akun yang lamanya. Akun yang baru tinggal dimasukkan lagi. Jadi satu perangkat Android itu bisa menampung beberapa akun Google, baik itu yang Gmail standar ataupun yang Suite for Education gitu. Hanya ketika pertanyaan Bu Ros tadi, apakah untuk Google Classroom-nya harus dibuat yang baru? Iya, karena akunnya baru, Bu Ros. Dan Google Classroom yang ini hanya bisa dimasuki oleh anak-anak yang memiliki akun belajar ID. Kalau Bu Ros nanti bikin kelas baru, menggunakan akun belajar ID, maka anak-anak yang bisa masuk ke kelas baru itu adalah hanya anak-anak yang memiliki akun belajar ID.
kecuali ketika nanti Bu Ros ingin memasukkan wali orang tua. Nah, kalau wali orang tua bisa masuk untuk mendapatkan laporan perkembangan belajarnya per mingguan itu menggunakan akun Gmail biasa, karena informasi belajar, progres belajar itu akan dikirimkan oleh sistem itu seminggu sekali ke Gmail masing-masing. Saya contohkan Bapak Ibu ya, mohon dilihat pelajar itu ya, realnya seperti apa. Nah, ini contoh kelas. Nah, yang tampil ini adalah kelas lama saya. Ya, kelas lama saya menggunakan akun Gmail biasa, ini yang lama. Kalau kita lihat anggotanya, nah ini semuanya menggunakan akun Gmail biasa. Nah, sekarang saya buat lagi, akun anak-anak sudah saya aktifkan. Nah, ini bedanya, lihat Bapak Ibu, di sini tidak ada undang wali. Tapi di akun belajar ID, ini ada undang wali tuh, undang wali. Jadi kita bisa memasukkan email orang tua ke sini. Nah, email orang tua itu tidak harus akun belajar ID. Gmail biasa pun boleh. Kalau untuk yang orang tua mau bergabung ke sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika emailnya diregistrasi ke sini, contoh untuk yang ini saya masukkan email saya misalkan, yang Gmail. Nah, ini saya masukkan. Katakanlah saya sebagai orang tua dari Dede Oktopian gitu kan ya, diundi. Saya cek email saya, ini ada undangan tuh masuk. Ini akun Gmail saya, ini undangan. Saya diminta untuk menjadi wali atas nama Dede gitu kan ya. Saya terima. Sebentar. Saya terima. Saya siap menjadi misalkan. Nah, nanti setelah saya terima, Bapak Ibu, progres belajar Dede Oktopian sebagai anak wali saya, itu akan masuk ke email saya secara periodik. Jadi saya akan mendapat laporan progres belajarnya. Kalau ada belajar dia ini atau tidak, kalau tugas dia mengerjakan tidak, nilainya berapa, itu akan ada informasi yang masuk ke email saya sebagai walinya. Yang itu tidak bisa kita dapatkan di akun standar biasa. Itu Bu Ros ya. Konteks pertanyaan Bu Ros tadi, ya betul, dibuat kelas baru, dan kelas baru belajar ID itu hanya bisa dimasuki oleh anak-anak yang memiliki akun belajar ID. Itulah kenapa Kemendikbud juga membuatkan akun untuk peserta didik, begitu Bu Ros. Tapi sih nanti kalau Bu Ros sudah berhasil membuat akun baru, anak-anak masuk, dipastikan lebih nyaman, lebih enak menggunakan akunnya ini belajarnya Bu Ros. Iya sih, karena apa? Terlihat sekali kalau misalnya di sini menggunakan apa namanya? Itunya ruangnya lebih bebas ya. Kalau misalnya yang sebelumnya kan udah habis masa 15 giganya itu suka ada apa namanya? Itu dia. Lagi gitu, pusing. Ngapus lagi. Ketika kita memberikan penugasan kepada peserta didik di mana harus ngupload file kan, nah itu dibatasi 15 GB. Kalau ini tanpa batas Bu Ros. Iya. Baik gitu. Yang pasti mohon maaf mungkin pada malam ini kita belum mendetailkan penjelasan pada bagaimana. Mungkin nanti kita adakan seri selanjutnya setelah Bapak Ibu mengaktifkan akunnya nanti. Ya, kalau sudah aktif akunnya nanti kita akan seri selanjutnya untuk mendalami lagi gitu ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu Bu Ros ya. Oke, terima kasih Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya Ibu Otik, mangga Bu Otik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Edi, kalau tidak salah bulan kemarin ya, saya sudah mengaktifkan akun pembelajaran. Tapi saya mohon maaf ini, mau cerita sedikit untuk keterpakaiannya. Saya mengaktifkan akun punya Pak Baet, kebetulan kemarin itu saya sedang bersama dengan operatornya Pak Baet gitu, sekolah lain. Lalu saya save di laptop saya nih, karena memang waktu itu operator saya belum memahami langkah-langkahnya gitu. Lalu ketika saya buka laptop saya save tuh akunnya Pak Baet di laptop saya. Jadi ketika tadi saya buka belajar ID itu saya sudah ada fitur-fiturnya yang saya pilih. Nah, ketika akun yang punya saya tidak gunakan itu ya sampai dengan Juni nanti akan hangus. Lalu kalau misalnya akun tadi yang sudah saya dengan Pak Baet saya gunakan berdua di laptop yang sama, itu tidak masalah atau bagaimana Pak?
Jadi satu akun kita pakai untuk berdua. Mohon penjelasannya Pak Edi. Baik. Mungkin apa ya? Komentar yang ingin pertama kali sampaikan, ya kenapa tidak, masih ada waktu, aktifkan dulu Bu. Di akun Ibu pribadi yang belum aktifkan, masih ada waktu, aktifkan dulu itulah. Kalau pertanyaan tentang apakah satu akun bisa dibagi berdua, ya sebetulnya intinya gini, akun itu bisa digunakan di beberapa perangkat yang berbeda. Kalau Pak Bayat di laptop Pak Bayat, lalu di Botik di laptop Botik, atau di handphone masing-masing menggunakan akun sama, itu akan bisa Bu, karena bisa digunakan di perangkat yang tetapi identitasnya yang pasti di perangkat manapun, identitasnya identitas Pak Bayat itu. Ya, saya ikutan belajarnya aja. Jadi poin-poinnya adalah satu akun bisa digunakan di beberapa perangkat yang berbeda, bisa. Walaupun nanti di perangkat yang berbeda itu, saya ulangi lagi ya, itu identitasnya adalah orang yang sama gitu. Mendaftar akun itu gitu ya. Ya. Jadi komentar pertama tadi saya bilang, ya kenapa tidak, masih ada waktu, diaktifkan akun yang pribadi Ibunya. Memang kendalanya mungkin karena OPS sekarang sedang juga ada yang merangkap menjadi OPS BOS juga, jadi agak sibuk ya. Sehingga belum sempat mempelajari bagaimana langkah-langkah ya sampai mendapatkan akun masing-masing guru, masing-masing siswa seperti itu. Insya Allah nanti akan saya coba kembali hubungi operator. Terima kasih Pak Edi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk yang tadi Botik poin sampaikan, makanya saya bilang tadi ini kan masuk ke sini ya, untuk mendapat akunnya ini harus memasukkan akun Dapodik dan password, username dan Dapodik. Jadi kalau memang mengandalkan OPS, kasihan juga OPS sibuk. Jadi tinggal minta saja Bu, Pak kooperator, minta akun Dapodik. Dan itu akunnya akun yang lama kok. Kalau sekolah pernah mengganti akun, pakai akun yang lama gitu ya. Nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah atau guru yang lain selain OPS yang sedikit paham tentang komputer, itu bisa mendownload sendirilah dengan akun yang diminta dari OPS. Ya saya kira kepala sekolah tahu dong gitu kan. Asumsi saya tiap kepala sekolah tahu akun Dapodik. Diteng-tengin Botiknya, teng-tengin data Dapodik terapal, akun lagi sampai terapal gitu. Jadi saya kira itulah. Adalah Pak akun sekolah kan kita suka buka SSO juga. Nah ya, jadi kalau Botik pernah sering memanfaatkan akun itu untuk SSO dan sebagainya, ya udah masuk aja Bu sini, unduh sendiri aja, mudah kan, tinggal login, unduh gitu kan, kayak tadi itu, aktifasi. Baik, terima kasih Botik. Bu Mela dari Cilegon, mangga Bu Mela. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, untuk saya pribadi sudah mengaktifkan akun pembelajaran dari Kemdikbud sejak akhir tahun lalu, bulan Desember. Saya ingin berbagi pengalaman sekaligus ingin menanyakan kepada Pak Edi, mudah-mudahan tahu ini sedikit mengenai teknis. Saya pernah membuat Google Form dengan menggunakan akun pembelajaran. Betul. Dan saya membagi linknya kepada peserta didik saya. Namun sebelum membagikan kepada peserta didik, saya membagikan dulu kepada orang di rumah saya. Ternyata tidak bisa diakses selain akun pembelajaran. Akhirnya saya melakukan hal mengirimkan dulu ke akun Gmail personal yang biasa. Lalu saya kirim linknya dari salinan itu, baru berhasil dibuka. Kira-kira ada cara lain tidak ya supaya link yang dari akun pembelajaran itu bisa langsung diakses oleh peserta didik kita? Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Kita berbagi pengalaman Bu Mela ya, gitu ya. Itu pengalaman Bu Mela. Baik, Bu Mela tadi pengalamannya bahwa ketika membuat Google Form dengan akun Belajar ID itu ternyata tidak bisa diisi oleh sasaran gitu, partisipan ya, gitu ya, artinya dengan akun non Belajar ID. Pengalaman saya Bu Mela, kalau saya alhamdulillah bisa Bu. Iya. Kalau saya bisa. Jadi kemarin itu saya membuat Google Form dalam bentuk formulir pendaftaran untuk peserta KSN secara online. Jadi saya membuat formulir dan itu formulirnya saya buat menggunakan akun
belajar ID. Saya sebarkan ke teman-teman guru di kecamatan saya dan mereka mengisinya dengan akun biasa. Itu bisa, Bu. Nah, ini hasilnya. Nah, ini akun, ini contoh. Oke, mungkin saya berbagi layar dulu ya. Sebentar. Ini contoh formulir yang saya buat menggunakan akun Belajar ID dan saya kirimkan linknya ke teman-teman di luar Belajar ID. Jadi yang ngisi ke sini kemarin ini hampir semuanya belum menggunakan Belajar ID, menggunakan akun Gmail biasa saja. Yang pertama mungkin saya sih tidak ada pengaturan khusus sebetulnya, Bu, ini tidak ada pengaturan khusus. Hanya pada bagian ininya mungkin nih, mungkin Bu Mela bisa lihat nggak? Iya. Nah, ini di gear ini di setelan ini diklik. Nah, ininya Bu. Lihat nih. Oh iya. Ini perlu masuk. Nah, kalau ininya di checklist, berarti yang bisa mengisi formulir ini hanya mereka yang sudah login di gadgetnya menggunakan akun Belajar ID. Yang tidak punya nggak bisa. Tapi kalau kita unchecklist, kita matikan, berarti siapapun tanpa harus memiliki akun Belajar ID bisa mengisi. Barangkali kemarin Bu Mela pada bagian ininya, asumsi saya mungkin Bu Mela. Iya betul, mungkin ya Pak ya. Ya gitu. Terima kasih. Jadi, ya Pak. Mangga. Saya kira hanya bagian ini saja nih. Ini supaya siapapun, sekalipun dia tidak punya akun Belajar ID bisa mengisi formulir yang kita buat. Jadi ininya kita uncheck, ya, kita tidak checklist. Barangkali begitu saja. Gitu ya. Cukup ya Bu Mela ya? Ya cukup, terima kasih. Baik. Ya. Selanjutnya Bu Feni, mangga Bu Feni. Feni Rianti. Bu Feni, mikrofonnya diaktifkan dulu, Bu. Bu Feni, mikrofonnya diaktifkan dulu. Belum kedengaran, Bu. Mikrofonnya diaktifkan dulu, Bu Feni. Belum, Bu. Bu Penny bisa mendengar kami? Oke, mungkin kita tunda dulu, Bu. Ya, Pak Erwin, enggak Pak Erwin? Bu Penny, mohon maaf, tadi mikrofonnya belum bisa didengar. Ya, Pak Erwin, enggak Pak Erwin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Hanya ingin menambahkan tadi ya. Sekarang nanti bisa tadi pas lagi ngomong. Untuk login ke pddata.kemdikbud.go.id ya. Kalau tidak bisa menggunakan akun Dapodik, itu bisa menggunakan akun SDM Data, yaitu akun SDM Data itu untuk Perpal PD dan Perpal Ponsel itu ya, satu ya. Kemudian yang kedua itu setelah saya download itu untuk akun Belajar ID siswa itu hanya untuk kelas 5 dan 6 saja PD. Enggak semuanya mendapatkan akun Belajar ID. Itu saja PD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PD itu untuk mendownload akunnya bisa menggunakan akun SDM tadi. Yang kedua betul Pak Erwin, untuk peserta didik sebagaimana saya tayangkan tadi itu hanya untuk kelas 5 dan 6 yang diberikan akunnya. Terima kasih Pak Erwin atas tambahan informasinya. Bu Feni sudah bisa menyalakan mikrofonnya, silakan. Iya, sudah. Mangga. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya, akun ini sama tidak dengan akun domain SCH? Kalau beda, perbedaannya apa? Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, saya langsung komentari Bapak Ibu. Jadi di awal saya jelaskan tadi bahwa sebetulnya yang sedang kita bicarakan ini adalah fasilitas G Suite for Education, Google Suite for Education gitu ya. Nah, G Suite for Education itu ini gitu Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya sudah banyak yang memanfaatkan. Sekolah-sekolah tertentu yang sudah memiliki domain SCHID itu sudah banyak yang bekerja sama. Kalau di tetangga itu namanya deploy, tapi saya belum tahu istilah di Google itu apa. Sudah banyak yang bekerja sama dan mendapatkan kesempatan untuk mengelola secara lembaga sendiri itu
untuk membuat akun itu ya, akun di masing-masing lembaganya. Nah, kalau tadi yang Bu tanyakan apakah sama? Nah, mungkin bagi sekolah yang sudah melakukan kerjasama dengan Google, mendapatkan fasilitas Google Suite for Education, sama Bu. Hanya bedanya kalau yang itu mungkin dikelola secara institusional sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, kalau yang ini, yang belajar ID, ini dikelola oleh Kemendikbud langsung dengan jumlah yang sudah banyak gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ini G Suite for Education yang sama dengan SCHID yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan kerjasama dengan Google? Sama Bu. Bedanya kalau yang ini dikelola langsung oleh Kemendikbud. Itu barangkali Bu Feni ya, singkatnya. Iya, terima kasih. Mangga, mangga. Selanjutnya Ibu Hajah Neng, mangga. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang akan saya tanyakan yaitu, saya kan mengajar di kelas 1 ya Pak ya, dan sudah mengaktifkan G Suite. Namun pertanyaannya, mengapa untuk akun G Suite itu tidak dapat dipakai pembelajaran siswa kelas 1? Apa alasannya begitu Pak? Terima kasih, mohon jawaban dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ditanya apa alasannya akun belajar ID baru dikasih untuk siswa 6, saya tidak tahu karena tidak ada informasi resmi yang jelas dari pemangku kebijakan dalam ini Kemendikbud. Tapi yang pasti kalau bicara asumsi saya gitu, yang pertama memang pemanfaatan teknologi adaptasinya mungkin kalau kelas 5 dan 6 lebih cepat beradaptasi, menguasai gitu. Kalau kelas rendah relatif yang belajar kan bukan anaknya, orang tuanya mungkin Bu ya gitu ya. Jadi untuk sementara mungkin itu ya asumsi saya. Tapi alasan jelasnya apakah ada kapasitas akun yang dibatasi itu juga saya belum tahu karena sudah ada sekitar 2 juta lebih akun siswa yang dibuatkan untuk semua jenjang gitu ya di bawah Kemendikbud gitu. Jadi sudah 2 juta. Apakah memang karena ada batasan itu tidak bisa lebih dari 2 juta sekian itu bisa jadi. Tapi yang pasti asumsinya seperti itu. Jadi tingkat kedewasaan belajar mungkin juga berpengaruh Bu. Itu ya, seperti itu barangkali. Ya, terima kasih Bapak. Baik, mangga Bu Neng. Selanjutnya Bu Tuti, mangga Bu Tuti. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sekdis dan Ibu Bapak Guru yang hebat dan Bapak Kepala Sekolah juga mungkin di sini ada ya. Ini bagi saya suatu inovasi ya Pak Edi. Terima kasih sekali ini sudah malam ini saya mendapat kembali ilmu yang baru dari Pak Edi setelah banyak Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan ini. Saya sebetulnya sebelum ini ya, sebelum tahu dari Pak Edi tentang G Suite ini, teman-teman di sekolah memang memakai Google Meet ya, yang biasa, yang umum, yang pakai Google biasa. Dan saya anehnya tidak tertarik gitu loh, karena saya pikir agak ribet gitu. Dan untuk meeting aja harus menjadwalkan, kalender kan segala macam lah ya. Tapi setelah saya lihat sekarang malam ini dari Pak Edi, saya merasa tertarik juga untuk menggunakan akun ini. Yang sebetulnya saya sudah dari 4-5 bulan yang lalu sudah mengaktifkan akun ini. Hanya saya mengaktifkannya untuk rumah belajar aja Pak. Untuk ngambil pembelajaran dari rumah belajar. Tidak ke yang seperti ini. Ini adalah suatu apa ya, buat saya ilmu baru banget gitulah. Kalau misalnya dari akun belajar itu bisa dari G Suite-nya itu bisa dipakai untuk Google Classroom. Saya terus terang tidak memakai Google Classroom, tetapi memakai Dojo Class yang fiturnya hampir sama dengan G Suite gitu ya. Ada apa invite orang tua segala macam ada. Untuk itu mungkin di tahun depan, tapi tidak berharap juga sih tahun depan masih pandemi ya. Akan tetapi apabila tahun depan misalnya masih pandemi, mungkin saya insya Allah akan lebih banyak belajar lagi ke Pak Edi untuk menggunakan Google Classroom-nya dari G Suite ini. Terima kasih Pak Edi, mungkin itu saja apresiasi dari saya, terus berjuang, terus maju untuk kemajuan pendidikan di Pandeglang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama terima kasih Bu Tuti apresiasinya. Ayo kita manfaatkan ini ya Bapak Ibu itu ya.
Memang mohon maaf malam ini kita belum bicara teknis bagaimana ya, karena memang dulu kan sudah kita bahas ya bagaimana memanfaatkan Google Classroom untuk pembelajaran walaupun menggunakan akun yang standar Gmail. Ya mungkin nanti di masa yang akan datang, beberapa waktu akan datang setelah Bapak Ibu mengaktifkan akunnya lalu mencoba-coba gitu ya, nanti kita adakan lagi seri belajar berikutnya, bertukar pengalaman pemanfaatan untuk pembelajaran itu seperti apa. Ada juga beberapa informasi yang ingin disampaikan sebetulnya, tapi khawatir waktunya nanti tidak cukup gitu ya. Kalau ke teknis bagaimana membuat kelas, bagaimana materi, bagaimana memberikan tugas, bagaimana memeriksa tugas. Menarik sebenarnya Bu Toti, apa yang sudah saya alami gitu, memberikan tugas, menilai, mengembalikan, memberikan feedback. Wah, itu sebenarnya menarik gitu. Interaksinya itu luar biasa. Enak gitu. Nantilah kita coba sharing untuk itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin menyampaikan informasi, pertanyaan, gitu kan, tambahan penjelasan, silahkan. Jika ada, silahkan. Jika tidak ada, mungkin mulai malam ini atau besok bisa langsung dicoba ya, diunduh dulu akunnya, ya. Ya, kalaupun tidak minta bantuan operator untuk mengunduh, tinggal minta saja akunnya nanti di-download sendiri lalu diaktifkan dengan cara yang tadi, gitu ya Bapak Ibu, ya. Mudah kok gitu, lalu coba-coba. Nanti kalau sudah aktif semua, kita Pak Sekdis bisa membuat komunitas grup Pandeglang. Jadi semua akun belajar ID Pandeglang dibuat satu grup yang sama supaya nanti ketika ada apa-apa, kalaupun dinas belum melakukan kerjasama Google bisa memanfaatkan akun tersebut untuk sharing, menyebarkan informasi. Apakah itu video conference, misalkan bisa langsung dibuat forumnya dengan akun itu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada hal lain disampaikan, saat ini pukul 21.22 sebagai pengantar awal barangkali itu yang bisa kita diskusikan malam ini. Atau masih ada? Saya sih targetnya sampai pukul 10 ini. Ya. Betulnya. Pak Edi dan teman-teman guru semua ya. Jadi kita tadi sudah mendengarkan bersama bahwa ini platformnya memang ada hal yang memang berbeda dengan platform Gmail, bahwa tadi ada dua hal kalau saya mencatat. Pertama itu ada periksa plagiarisme ya. Jadi yang plagiat ini nanti berapa persen ketahuan. Jadi itu sangat bermanfaat sekali untuk mengoreksi hasil kerja siswa. Kemudian yang kedua, Google G Suite ini bisa digunakan untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi sini ada kelebihan bahwa teknik pembelajaran daringnya sudah segitiga antara guru, kemudian siswa dan orang tua, sehingga nanti ada komunikasi. Dan ini yang memang kita harapkan. Yang selama ini kan kita pakai Gmail hanya guru dengan siswa. Dan terima kasih tadi Pak Erwin sudah memberikan informasi. Ternyata ketika tidak bisa dari Dapodik, ada cara lain memperoleh akun itu dari SDM Data. Saya kira ini terbaik dan kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran selama pandemi COVID-19 ya. Salam sehat, semangat, terima kasih buat Pak Ujang Adi Brata MPD atas waktu dan kesediaannya. Baik, terima kasih Pak Sekdis. Kami juga sangat berbangga hati nih atas kesediaan Pak Sekdis bergabung bersama kita Bapak Ibu ya di tengah kesibukannya yes, gitu. Dan barangkali tadi harapan ya mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti bahwa secara kedinasan bisa dibuatkan surat yang menyasar pada kami di Satuan Pendidikan agar paling tidak ada bukan pressure ya, bukan penekanan tapi penguatan agar sekolah segera mengaktifkan akun itu Pak sebelum pada waktu berakhir gitu. Siap. Dan nanti ya, kalau tentang kalau tentang pemanfaatannya bagaimana nanti, apakah akan ada pelatihannya, akan ada seri berikutnya ya, insya Allah nanti kita agendakan Bapak Ibu ya. Setelah akunnya aktif baru nanti kita bicara. Akunnya aktif, coba-coba, nah baru nanti kita bertukar lagi tuh, ada forum lagi nanti gitu ya pemanfaatannya. Rasakan aja dulu. Walaupun mungkin tidak semuanya akan langsung menguasai gitu caranya, tapi yang tidak coba saja dulu Bapak Ibu gitu ya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu 21.25 gitu ya, alhamdulillah walaupun tidak banyak yang kita bahas, hanya sebatas pengantar awal, mengaktifasi akun dan mengenalkan fitur-fitur canggihnya gitu dari akun ini.
Nah, ke depan mudah-mudahan kita bisa agendakan untuk lebih detail lagi, bisa kita agendakan lagi. Alhamdulillah malam ini kita sudah berhasil melaksanakan forum ini, gitu Bapak Ibu. Sebagai ungkapan syukur kita, marilah kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, insya Allah. Terima kasih semuanya. Ini kita agendanya Jumatan ya, Jumat pekan depan kita ada seri belajar 6 berkaitan dengan hakikat AKM. Sengaja judulnya saya bahas hakikat gitu ya, karena selama ini justru Pak Sekdis ini masalahnya di hakikat. Banyak yang mispersepsi dan informasi tentang AKM. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti yang berkenan bergabung lagi di seri belajar 6 pekan depan Jumat tentang AKM, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Hadamullah wa yakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenungan Pak Edi, tenungan Pak Sekti. Assalamualaikum. Ibu.